Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, kembali lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Hari ini kita masih ada di pertemuan yang kelima ya di mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Di materi yang kelima ini kita masih membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum bisnis Islam. Kita masuk ke part yang ketiga. Part yang ketiga kita nanti akan membahas mengenai damam atau daman ini adalah ganti rugi. Jadi dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau karena penipuan ataupun hal-hal yang memang berkaitan itu adalah memang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Maka pelaku usaha atau produsen itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab yang dimaksud di sini bukan cuma tanggung jawab ucapan mohon maaf lahir batin saja ya kakak ya. Tetapi tanggung jawab ini dihubungkan dengan adanya ganti rugi atau daman yang dapat nanti kita bahas ada 5 nih. Kita minimal yang akan kita bahas di dalam materi kita kali ini ada 5. Jadi nggak cukup cuman bilang maaf ya kakak, sorry ya sis ya, oh maaf ya, gitu. Nggak bisa cuman kayak gitu. Maaf tidak menyelesaikan masalah, maaf tidak mengganti muka kita menjadi utuh kembali atau tidak mengganti kerugian uang yang dikeluarkan oleh pembeli gitu, atau tidak mengganti waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan. Enggak kayak gitu, tapi memang ada konsekuensinya yaitu ganti rugi atau daman. Nah, kalau dam ini sendiri di dalam Islam itu ada 5 daman ya. Ada yang disebut dengan daman itlaf, daman a'din, daman ya'du ya'din, kemudian daman al-hailullah dan damam maghrur. Oke, kita coba bahas satu persatu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kakak boleh drop WA ataupun email ke saya langsung atau di grup ya. Nanti kalau kita bisa bahas, insya Allah kita bahas di dalam materi kita selanjutnya, di dalam kelas kita berikutnya. Kalau ternyata kurang memuaskan karena keterbatasan ilmu agama saya, tentu saja kita akan konsultasikan kepada ahlinya, yaitu kepada Ustadz Opi ataupun ustadz-ustadz lain yang nanti lebih kompeten untuk membahas hukum bisnis Islam. Nanti bahasannya seperti apa, saya juga tentu saja akan ikut kelas tersebut. Oke, kita sekarang coba bahas dulu tentang damam itlaf. Apa sih yang dimaksud dengan damam itlaf? Ini adalah ganti rugi akibat perusakan barang. Ganti ruginya tuh tidak cuma berhubungan dengan kerusakan harta benda saja ya, tetapi juga ini kalau menyangkut jiwa ataupun anggota tubuh manusia, termasuk muka ya. Kalau kita jualan skincare, kemudian skincare-nya itu berakibat fatal kepada seseorang. Contoh, nanti orangnya itu bernanah mukanya, kemudian dan lain-lain akibat penggunaan dari skincare yang kita buat dan lain-lain. Nah, ini nih, ini kita ternyata harus kasih ganti rugi kepada pihak tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau sekarang di marketplace kalau kita belanja juga suka ada ya asuransi kalau kerusakan barang bukan cuma kerusakan barang pada saat sampai saja, tetapi kerusakan akibat penggunaan barang tersebut juga suka ada. Kalau teman-teman perhatikan mungkin perempuan ya, cewek-cewek di sini kalau pada belanja skincare-nya itu atau mungkin kosmetiknya itu lewat Tokopedia atau marketplace lah ya, Shopee dan lain-lain, itu suka ada asuransi tambahan yang bisa diklik bahwa kalau kita ngeklik itu bahwa kita bisa nanti kita bisa dapetin ganti rugi gitu. Kalau ternyata tidak cocok di muka kita, terjadi hal-hal yang fatal di muka kitanya gitu atau di bibir contoh mungkin kita jadi jontor, kemudian bibir kita jadi infeksi dan lain-lain karena penggunaan lipstik atau apa. Nah, itu juga nanti bisa diklaimkan gitu. Itu di dalam marketplace justru malah lebih ini ya, lebih detail lagi ya memberikan informasi atau memberikan jaminan gitu. Jadi jangan kalah kita kalau jualan langsung kepada pembeli kita, kita juga sama harus lebih detail juga dan kita juga harus memberikan kepastian kepada pembeli kita.
Oke, kemudian tadi itu damam itlab ya. Kemudian kita masuk ke damam akdin. Daman akdin itu apa sih? Jadi itu kalau memang sudah ada akad di dalam penyebab ganti rugi atau tanggung jawabnya. Jadi kalau dari awal tuh sudah ada klausalnya bahwa apabila terjadi kerusakan, kerusakan tidak ditanggung oleh, nah gitu. Itu terus contoh ini kalau mungkin teman-teman melihat ada klausal bahwa eh, di tempat bermain anak-anak. Nah, biasanya suka ada tuh mention di situ. eh, Anak-anak harus didampingin apabila nanti ada kecelakaan dan lain-lain itu tidak di ya itu termasuk salah satu akad gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya pada saat kalian mau bertransaksi dilihat dulu akadnya, dilihat dulu kesepakatannya karena itu bisa jadi bahwa kalian itu masuk ke situ ke satu tempat tertentu itu sudah tidak dijamin oleh pihak pengelola gitu loh. Ya, pilihannya kan terserah kita mau ngambil atau kita enggak gitu. Kita mau bayar ke situ masuk tapi tidak dijamin atau enggak, kita cari tempat yang lain. Seperti itu. Ya itu kan balik lagi ke pilihan. Maka penting sekali untuk kita baca dulu seperti apa klausalnya, baca dulu akadnya kayak gimana, jangan sampai nanti kita dirugikan sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Kita juga kalau namanya bersepakat seperti apa. Tapi biasanya kan yang banyak dirugikan kan si pembelinya ya, karena ya itu tadi nggak baca dengan teliti lah, nggak tahu lah dan segala macam. Maka mulai dari keluarga kita, kita ingetin lagi dibaca klausalnya, dibaca akadnya seperti apa. Oke, itu namanya daman akdin. Kemudian yang ketiga adalah daman ya'du yadin. Yadin itu tangan, ya'du yadin itu berarti ganti rugi akibat kerusakan barang yang berasal masih di tangan penjual. Jadi selama masih ada di tangan penjual apabila belum diserahkan di dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Jadi ini kalau masih ada di tangan si penjual maka dia masih garansi full. Seperti itu. Kalau belum sampai ke tangan pembeli itu masih digaransi sama dia. Nah, kalau sudah sampai dipastikan, nah sudah lepas garansinya. Ya iyalah, contoh beli handphone ya, selama itu masih prosesnya di penjualnya, pengiriman sampai baru nyampe, dicek itu berarti garansinya sudah eh, ke toko yang bikin ya ke pabriknya dan juga sudah tanggung jawabnya sudah sampai ke pembelinya dong. Ya iyalah kan penggunaannya kan kita nggak tahu apa dia naroknya hati-hati atau tidak. Kemudian dia juga mungkin di kabelnya ditekuk-tekuk, mungkin terus habis gitu juga dibawa ke kamar mandi jatuh di kamar mandi kan kita nggak tahu kalau sudah di tangan si pembeli kan. Nah selama sebelum sampai ke tangan pembeli garansi full masih ada di penjual. Kemudian kalau kerusakan dalamnya, kerusakan ini ya apa teknis ya, nah itu kan tanggung jawabnya memang di garansi produk. Jadi ke ini ke pabriknya langsung seperti itu. Paham ya? Yang dimaksud dengan damam yadin, yadu yadin. Ya, yadin itu tangan. Jadi sudah masih ada di tangan penjual itu masih tanggung jawabnya penjual. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah dicek di awal, kemudian nanti di penggunaan karena kerusakan penggunaan kecemplung di air dan lain-lain itu sudah bukan tanggung jawab dari penjual. Oke, kemudian ada juga damam al-hailulah. Daman al-hailulah adalah ganti rugi jasa penitipan barang atau alwadi. Ini bukan di saat kita taruhin di Pegadaian ya. Kalau di Pegadaian kan sudah ada aturannya sendiri ya. Nanti yang berlaku kan nanti klausel atau akad yang ada di Pegadaian. Tetapi kalau ini kita melibatkan pihak ketiga. Nah, kalau kita titipin barang kita kepada si X, kemudian awalnya baik, kemudian di tempat X-nya rusak, maka si X ini yang harus mengganti gitu. Apakah ini berlaku juga untuk jasa ekspedisi pada saat jual beli online? Ini juga bisa dimasukin ke Al-Hailullah. Tapi sebetulnya kan ada klausal sendiri ya kalau dengan pihak ekspedisi. Tetapi ini juga bisa bikin atau mungkin gambaran buat teman-teman. Jadi contoh pembeli
Kalau kita terima barang kan kita harus unboxing video ya untuk memastikan bahwa apa yang kita terima. Penjual juga hati-hati. Ini kadang-kadang yang sering tidak dilakukan oleh penjual adalah membuat video pada saat boxing. Kalau si pembeli unboxing, kalau penjual itu boxing. Boxing itu artinya saat mengemas. Jadi dia pastikan juga punya video. Ada nih, dicemplungin ya kakak. Isinya 3 ya kakak. Terus isinya ini saja ya kakak. Ini dilihat segelnya rapat. Plek, plek, plek. Kemudian ditempelin segala macam alamat dah dan segala macam. Kemudian sudah seperti itu. Itu video dari pihak penjual. Pembeli unboxingnya, oke kakak, saya sudah terima barangnya. Ini dalam keadaan rapat semua, segelnya alhamdulillah. Ini namanya betul ya. Ini kepada Nuni, kemudian alamatnya sudah cocok dan isi di sini detailnya ada bla 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 bla. Saya buka ya kakak, dibuka blak 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 blak. Oh iya kakak, sudah saya terima. Ini isinya ada 3 lipstick. Saya beli lipstick ngapain banyak-banyak ya 3 ya. Ya, tapi ini ada 3 biji, kemudian sesuai dengan saya yang pilihan saya, warnanya juga sudah sesuai. Terima kasih kakak, barokallah, ditutup videonya. Seperti itu. Itu ada 2 belah video. Nah, kalau yang ini hubungannya adalah pihak ketiga, apakah ekspedisi di sini adalah pihak ketiga dikategorikannya? Bisa saja. Jadi nanti kalau ada kerusakan barang, versi video dari penjual, versi video dari pembeli, maka kita akan tahu eh, yang rusak itu di mana, di tengah-tengah perjalanan. Tengah-tengah perjalanan itu siapa? Berarti ekspedisi, pihak ketiga. Nah, kalau ada kerusakan di situ, biasanya kalau dari jual beli online, maka nanti kan ditengahi tuh dari pihak si marketplace-nya. Biasanya nanti kita harus menunjukkan mana videonya before and after, kemudian nanti bisa diklaimkan. Itu seperti itu. Karena kenapa perlu seperti ini ya? Karena kan nggak ketemu langsung, nggak dijual langsung, ada proses, maka memang harus ada seperti itu gitu untuk nanti menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi si penjual juga punya dokumentasi, pembeli juga punya dokumentasi. Begitu pula juga si pihak ekspedisi. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang itu yang nakal tuh namanya yang nakal itu kadang-kadang dari penjualnya yang nakal, kadang-kadang memang dari pembelinya yang nggak mau gimana ya, nggak mau rugi, dia nggak mau ngeluarin duit tapi pengen barangnya gitu. Jadi memang kenakalan-kenakalan manusia itu memang terjadi bisa di mana saja, bisa kadang-kadang di penjualnya, kadang-kadang di pembelinya, kadang-kadang yang usil dan yang nakal yang nyuri itu bisa juga dari oknum ekspedisinya. Seperti itu. Jadi untuk menghilangkan atau mengurangi resiko semua itu maka diperlukan bukti-bukti tadi. Nah, kalau nanti sudah ketahuan siapa yang bersalah, maka tentu saja nanti ada daman penggantian. Ini juga berlaku kalau kayak kayak kita teman-teman mungkin pernah dengar ya atau mungkin pernah ngalamin. Kepada kepada YTH siapa di Kawunganten. Larinya malah ke Bali gitu loh paketnya. Nah, itu kalau paketnya hilang ya berarti harus diganti oleh pihak siapa? Pihak ekspedisi. Tapi kalau ternyata yang nempelin stikernya adalah si penjual ya yang tanggung jawab ya penjualnya gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kemudian kita juga bahas dalam damam al-maghrur, jadi akibat tipu daya. Kalau ini lebih luas teman-teman. Jadi kalau damam al-maghrur ini efektif banget kalau diterapkan dalam perlindungan konsumen. Karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan itu. Jadi ini lebih luas. Jadi nggak cuman penjualnya aja, pembelinya aja, tapi kalau ini berlaku untuk semuanya. Kalau damam al magrur akibat adanya tipu daya. Seperti itu ya.
Oke, nanti kita akan berlanjut ke part yang berikutnya. Kita akan bahas mengenai hiar atau hak untuk memilih. Bukan memilih coblosan presiden atau DPRD atau pimpinan daerah ya, tapi memilih barang. Oke, kita tutup dulu materi kita kali ini tentang Daman. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu untuk WA saya. Kita akan bahas di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.